Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar mengenai ilmu tajwid, yakni pembahasan mengenai hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin ini terjadi apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Tanwin ada 3 macam, yakni ada fathah tain, kasroh tain, dan dhamma tain. Ada berapa macam hukum bacaan nun sukun atau tanwin? Hukumnya ada 5 macam. Mari kita bahas satu persatu. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang pertama yaitu idhar halqi. Artinya, idhar itu jelas, kemudian halqi itu tenggorokan. Berarti idhar halqi adalah bacaan yang harus dibaca dengan jelas. Makharijul hurufnya terletak di tenggorokan. Apa saja huruf-hurufnya? Ada alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Kemudian contohnya yang pertama ada min aqdori. Lihat di lingkaran merah ada nun sukun bertemu dengan alif. Harus dibaca dengan jelas. Min aqdori. Contoh yang kedua, rogdan haitsu. Ada tanwin. Lihat di lingkaran merah. Fathah tain bertemu dengan ha. Harus dibaca dengan jelas. Rogdan haitsu. Yang kedua, ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Artinya, idgham itu lebur, bi gunnah itu dengan dengung. Dibaca melebur dengan mendengung. Yang termasuk huruf idgham bi gunnah yaitu biasa disingkat yanmu, ya, nun, mim, wawu. Ya, nun, mim, wawu. Contohnya, yang pertama, an-nafsin. Lihat di lingkaran merah, ada nun sukun bertemu dengan nun. Nun sukun bertemu dengan nun disebut dengan hukum bacaan idgham bi gunnah. Dibaca melebur dengan mendengung. An-nafsin. Yang kedua ada bi suratim mim mithlihi. Pada bacaan kali ini ada 2 hukum yaitu sama-sama idgham bi gunnah. Yang membedakan, yang pertama, lihat lingkaran merah itu ada kasroh tain. Kasroh tain bertemu dengan mim, itu satu hukum ya. Hukum itu termasuk ke dalam idgham bi gunnah. Yang kedua, lihat lingkaran merah selanjutnya, itu ada nun sukun bertemu dengan mim. Itu hukum yang kedua. Tanwin bertemu dengan mim dan nun sukun bertemu dengan mim adalah sama-sama idgham bi gunnah. Jadi, kedua hukum tersebut harus dibaca melebur dengan dengung. Bi suratim mim mithlihi. Kemudian yang ketiga, ada idgham bila gunnah. Artinya, idgham itu lebur, bila gunnah itu tanpa dengung. Jadi dibaca dengan melebur tanpa didengungkan. Huruf-huruf yang termasuk ke dalam idgham bila gunnah ada huruf lam dan ro. Contohnya, yang pertama ada hudal lil muttaqin. Lihat lingkaran merah.
itu ada fathah tain bertemu dengan lam. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Contoh yang kedua, itu ada mirrabbihim. Ya, lihat lingkaran merah. Nun sukun bertemu dengan huruf ro. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Kemudian yang keempat ada iklab. Iklab artinya yaitu ganti. Huruf iklab itu apa? Yaitu ada huruf ba. Contohnya yang pertama yaitu summum bukmun. Summum bukmun. Lihat lingkaran merah, itu ada domatain bertemu dengan huruf ba. Domatain bertemu dengan huruf ba. Summum bukmun. Contoh yang kedua ada mim ba'di. Mim ba'di. Lingkaran merah silakan diperhatikan, itu ada nun sukun bertemu dengan ba. Bacanya harus diganti ke huruf ba. Mim ba, bukan min ba'di, bukan sumun bukmun, tapi dimasukkan ke ba, diganti ke dalam huruf ba. Summum bukmun. Mim ba'di. Kemudian yang kelima ada ifa hakiki. Artinya yaitu ifa artinya samar. Kemudian hakiki artinya benar-benar dibaca samar. Hurufnya yaitu ada 15. Ada huruf ta, tha, jim, dal, dzal, za, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Jumlahnya ada 15. Contohnya yang pertama yaitu wa ma unzila. Lihat lingkaran merah, itu ada nun sukun, depannya ada huruf za. Dibaca ifa hakiki yaitu samar-samar. Wa ma unzila. Kemudian contoh yang kedua ada kulli syai'in qadir. Lihat lingkaran merahnya, itu ada kasroh tain bertemu dengan huruf qaf. Kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir. Kemudian kesimpulannya, kita tadi sudah belajar 5 macam hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Untuk memudahkan kita membedakan, yang perlu kita lakukan adalah menghafalkan masing-masing hurufnya. Idhar halki, hurufnya apa saja. Iklab, hurufnya apa saja. Idhom, itu hurufnya apa saja. Kemudian ifa, itu hurufnya apa saja. Setelah kita menghafal, kemudian kita tinggal memperhatikan bagaimana cara membacanya, apakah jelas, apakah samar, apakah dengung. Ketika kita mungkin menemui soal latihan atau soal tes, di situ disebutkan perintah untuk menyebutkan ayat mana yang termasuk ke dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari di mana nun sukunnya atau di mana tanwinnya. Setelah kita menemukan nun sukun atau tanwin, setelahnya itu huruf apa? Nah, jika sudah seperti itu, kita mudah untuk menyebutkan termasuk
ke hukum bacaan manakah yang tadi kita sudah temukan. Intinya, hukum bacaan nun sukun atau tanwin berarti di dalam ayat itu harus ada nun sukunnya atau tanwinnya. Tanwinnya boleh berupa fathah tain, kasroh tain, atau dhamma tain. Demikian pembahasan kali ini. Mari kita bersama-sama menghafalkan huruf-huruf di hukum bacaan nun sukun atau tanwin agar kita lebih mudah memahami dan semoga kita mendapatkan kemudahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga harapan kita adalah membaca dengan benar sehingga tidak menyalahi makna yang terkandung di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.